Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yanalul maqamal a'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum sahibud darajatil ula, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Hamra, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur juga selalu istiqomah dalam tunduk taat patuh kepada seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya. Tiada untaian kata yang teramat indah puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Dialah Allah Dat yang sudah memberikan berbagai macam nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, dan juga nikmat umur yang panjang. Sehingga sesibuk apapun, serepot apapun kita masih dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Tentu dengan harapan, doa, dan keinginan kita semua, moga-moga rangkaian amal ibadah kita nanti dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam kerinduan, salam kecintaan, mari kita senantiasa tetap sanjungkan untuk Nabi pilihan, Baginda agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala harapan juga mudah-mudahan kelak kita semua sebagai makhluk yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, yang mungkin datang kepada Allah dengan segudang dosa dan kekhilafan, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah dapat mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita juga dapat syafaat dan juga pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khotib selalu berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi, khotib umum untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah dengan mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita semua dapat memperoleh bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang saya sampaikan di kesempatan khutbah Jumat siang hari ini judulnya adalah SMS kematian.
Jamaah yang dimuliakan Allah, diambil dari salah satu kitab klasik, buah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam sebuah karya beliau yang sangat fenomenal sekali, namanya kitab Mukasyafatul Qulub. Diceritakan satu waktu ada seorang nabi, namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam ini punya teman, punya sahabat beda dengan kita. Beda dengan umumnya manusia. Nabi Yakub ini rupa-rupanya punya teman karib, sahabatnya seorang malaikat. Namanya malaikat Israel. Malaikat sang pencabut nyawa. Emang malaikat bisa menjelma? Ya, malaikat bisa bertasyakul, bisa mencala putra, mencala putri, bisa menjelma, bisa dalam wujud manusia. Seperti halnya dua pemuda yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pun malaikat. Nah, satu waktu Nabi Yakub alaihissalam didatangi malakul maut, malaikat Israel sebagai teman karibnya. Lalu diketuklah pintu rumahnya Nabi Yakub alaihissalam. Setelah diketuk pintu rumahnya, tahu yang datang adalah malakul maut, malaikat Israel. Setelah berbincang-bincang, kata Nabi Yakub, "Ya malakul maut, ya Israel, azitani zairon au qabidun." Wahai sahabatku malakul maut, malaikat Israel, apakah engkau datang berkunjung kemari, sengaja berkunjung, ataukah untuk mencabut nyawaku? Apakah memang engkau datang kemari hanya sekedar berkunjung, berziarah, ataukah untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat Israel, "Ya Yakub, jituka jairon la qabidun." Kalau hari ini aku datang kepadamu, aku datang untuk sekedar berkunjung, bukan untuk mencabut nyawamu. Girang sekali Nabi Yakub alaihissalam karena datangnya malakul maut itu bukan untuk mencabut nyawanya, hanya sekedar berkunjung. Di sela-sela pembicaranya Nabi Yakub lalu bilang, "Ya malakul maut, apabila engkau datang kemari, selain daripada engkau berziarah, berkunjung ke rumahku, kemudian engkau akan mencabut nyawaku, kalau bisa saya pesankan dari sekarang, jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba engkau datang kemari untuk mencabut nyawaku. Tolonglah kasih SMS peringatan, Rasulun aw Rasulaini, satu utusan ataukah dua utusan." Kata malakul maut, "Ya siap, laksanakan." Selang beberapa tahun kemudian, malakul maut itu datang lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Setelah dipersilahkan masuk, kata Nabi Yakub, "Ya malakul maut, azitani zairon au qabidun." Apakah engkau datang ke rumahku sekarang ini berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku? Kata malakul maut kepada Nabi Yakub, "Ya Yakub, kalau hari ini aku datang ke rumahmu bukan hanya ataupun bukan sekedar berkunjung berziarah, tapi aku pun ditugaskan Allah untuk segera mencabut nyawamu." Apa yang terjadi? Rasa ketakutan itu datang kepada Nabi Yakub. Kemudian dia katakan kepada malakul maut, "Bukankah dulu pernah aku katakan apabila engkau mau mencabut nyawaku, jangan tiba-tiba. Kirimlah utusan, peringatan, Rasulaini ataupun salasa rusul, dua utusan ataukah tiga utusan yang memperingatkan kepadaku." Sambil tersenyum malakul maut bilang kepada Nabi Yakub, "Ya Yakub, sesungguhnya sudah datang kepadamu utusan-utusan kematian itu." Kaget Nabi Yakub, "Mana? Belum datang kepadaku. Belum ada siapapun yang memperingatkan kepadaku." Sambil tersenyum malakul maut bilang, "Ya Yakub,
Yang pertama kata malakul maut, bayadu sya'rika ba'da siwadik. Yang pertama, putih rambutmu di mana sebelumnya rambutmu itu hitam legam. Oh, itu adalah utusan kematian, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan peristiwa ini kita tahu bahwa usia kita semakin hari semakin tua. Usia kita semakin hari semakin bertambah. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Usia kita semakin hari semakin berkurang. Coba, jangankan nanti di dalam kubur, jangankan nanti di alam barzah, kadang-kadang kesunyian kesepian itu kita pun sudah mulai merasakan sekarang ini. Sekarang ketika anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa, anak-anak kita sudah mulai pada berkeluarga, sibuk dengan ngurus anak keluarganya masing-masing, tinggallah kita sendiri ataukah berdua dengan istri kita. Ataukah para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah mulai kesepian, kesunyian, kehilangan teman sejawat kita, seangkatan kita. Sudah mulai kita merasakan kesunyian. Dan itu para jamaah yang dimuliakan Allah, pasti kita akan merasakan hal semacam itu. Maka itulah yang disebut dengan SMS kematian. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua kata malakul maut, do'pu badanika ba'da kuwatika. Yang kedua, lemah badanmu di mana dulu kamu orang kuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, semakin umur kita semakin tua, penyakit semakin banyak yang datang kepada kita semua. Dulu kita bisa berjalan beberapa kilometer, tapi sekarang kadang-kadang jalan kita juga gontai. Kelemahan-kelemahan itu sudah ada pada diri kita semua. Dan itu diingatkan oleh malakul maut sebagai SMS daripada kematian. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kondisi kita seperti ini, seperti sekarang ini sudah mulai tua. Rambut sudah mulai memutih yang disebut dengan uban. Tenaga sudah mulai lemah. Kulit sudah mulai keriput. Ngomong sudah mulai pelok. Pandangan sudah mulai kabur. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan di saat-saat kondisi kita seperti sekarang ini? Maka ketika ayat Al-Quran surat An-Nasr diturunkan, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu melihat mereka orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabat-sahabat yang waktu itu mendengar turun ayat itu, mereka senang sekali, gembira sekali bahwa sudah datang kemerdekaan, kemenangan kepada mereka semua. Perjuangan-perjuangan mereka sudah sampai. Akan tetapi lain halnya dengan seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau mereka pesta pora, mereka senang gembira dengan turunnya ayat itu sebagai tanda kemenangan umat Islam. Tapi lain dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas malah berurai air mata dan menangis. Ketika ditanya sama Umar bin Khattab, ya Ibnu Abbas, kenapa Anda menangis? Di saat teman-temanmu bersukaria, senang dengan turunnya ayat sebagai tanda kemenangan umat Islam. Ibnu Abbas berurai air mata lalu berkata, kalau mereka bisa merasakan kesenangan karena datangnya kemenangan umat Islam, tapi saya merasa gelagat lain. Ketika ayat ini sudah turun, berarti sebentar lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera purna bakti, akan segera menutup risalah kenabiannya. Nabi akan segera pergi dan pulang meninggalkan kita semua. Benar saja saudara-saudara,
Setelah ayat itu turun 3 bulan 4 hari kemudian Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabat dan kita semua. Apa yang mesti dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di saat kondisi usia-usia kita sudah mulai renta, sudah mulai melemah, rambut kita sudah mulai bertaburkan putih di mana-mana, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. 3 yang harus kita lakukan. Pertama, perbanyak membaca tasbih. Yang kedua, perbanyak membaca tahmid. Dan yang ketiga, perbanyak membaca istighfar. Kalau dirangkaikan kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Perbanyak kalimat itu. Karena apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani saqilatani alal mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat. Kalimatani khafifatani ala lisan, enteng mudah diucapkannya dengan lidah dan lisan kita. Habibatani ila rahman, 2 kalimat itu adalah kalimat kesukaan Allah yang Maha Rahman. Kalau suami kita, kalau kita mendapatkan sanjungan dari istri kita senang dan bahagia. Ataukah istri kita di rumah ketika kita sanjung dia pasti merasakan senang. Lalu bagaimana menyenangkan dan membahagiakan Allah? Habibatani ila rahman. Kalimat itu tidak lain dan tidak bukan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saqilatani fil mizan. Beban beratnya itu, bobot timbangan amal kebaikannya adalah memenuhi timbangan amal kebaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kita sejenak merenung. Usia kita semakin hari semakin tua, usia kita semakin hari semakin berkurang, tenaga kita semakin hari semakin melemah. Tidak lain dan tidak bukan, mari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan kesempatan panjang umur, akan tetapi amal kebaikannya juga panjang juga. Wa hasuna amalu, dan juga amal perbuatannya yang juga baik. Mudah-mudahan itu semua ada di dalam diri kita semua, bisa mempersiapkan untuk bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memanggil kita dengan panggilan kehormatan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah. Kenapa disebut dengan jiwa yang tenang? Karena sudah mumpuni persiapan perbekalan kita bakal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan ketika akan memasuki jalan tol, di pintu tol sudah diingatkan, pastikan saldo Anda mencukupi. Apalagi kalau mau menyeberang ke alam kubur, alam barzah, pastikan amal ibadah kita mencukupi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.